Yang dikasih Tuhan, senang sekali malam hari ini kita boleh kembali di dalam acara What Bible Says. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang corporate worship in new normal. Jadi bagaimana kita akan beribadah bersama-sama sebagai umat Tuhan di dalam kondisi new normal. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Pendeta Sekyun dan juga Ibu Elis. Oke Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang tema ini, kita sama-sama berdoa. Mohon Ibu Sekyun boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama kembali belajar mengenai secara khusus adalah ibadah corporate kami di dalam masa new normal. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami rindu kami bisa belajar bersama, kami juga bisa saling membangun satu dengan yang lain, karena itu hanya memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan seluruh peralatan, seluruh listrik dan juga internet ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang ibadah pada saat new normal. Tentunya hadir di saat ini pembicara Departemen Ibadah, Ibu Sekyun juga Ibu Elis. Saya percaya bahwa kita semua di rumah menanti-nantikan kapan ya kita boleh ibadah online. Kapan sih gereja boleh buka? Dan kalau gereja boleh buka, keadaannya akan jadi seperti apa? Banyak sekali pertanyaan kita mengenai hal ini. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang topik ini. Oke, saya ingin bertanya buat Ibu Sekyun dan juga Ibu Elis ya. Banyak gereja yang berlomba-lomba buka kebaktian onsite, ibadah onsite. Sebenarnya kenapa sih kita perlu membuka ibadah onsite? Banyak sekali orang yang mungkin udah nyaman nih di rumah. Udah seneng, ya udahlah ibadah online, mungkin bangun tidur ya udah gitu bisa ikut langsung ibadah online. Nah, kenapa sih kita harus ibadah onsite di gereja? Mungkin Ibu Sekyun, Ibu Elis boleh menjawab bagian ini. Ya, sebelum kita akan bahas lebih detail tentang hal itu, mungkin kita harus samakan dulu persepsi kita tentang ibadah. Ya, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita tahu kita lakukan di hadapan Allah, itu adalah ibadah kita. Ya, Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Memang hidup kita adalah ibadah kita di hadapan Allah. Nah, tetapi jangan juga kita lupa bahwa ada porsi di mana ibadah korporat atau ibadah komunal. Nah, yang kita bahas saat ini adalah ibadah komunal, yaitu ibadah yang biasa kita lakukan di hari Minggu bersama dengan umat bersama-sama, umat Allah. Kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, untuk kita menyaksikan, merayakan kebaikan Tuhan. Itu adalah ibadah korporat. Nah, kita ini sekarang lagi bahas tentang ibadah yang kita lakukan di hari Minggu, ibadah komunal kita bersama dengan umat Allah. Nah, kalau ditanya kenapa kita harus melakukan ibadah onsite, ada satu hal yang menarik sebenarnya dalam Alkitab. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, umat Israel waktu akan dipanggil keluar dari Mesir, perbudakan dari Mesir, Tuhan itu berfirman kepada Musa. Nah, kemudian waktu Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan itu bilang, Musa, kamu bilang kepada Firaun untuk bebaskan umat saya. Tujuannya apa? Untuk beribadah, katanya. Beribadah di padang gurun. Kita bisa lihat di Keluaran 6, tulah-tulah itu disertai perintah-perintah demikian. Katakan kepada Firaun, bebaskan, keluarkan umatku, umat, satu kumpulan orang, keluar dari Mesir untuk apa? Dengan tujuan untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Tuhan. Kita lihat di masa lalu begitu ya, di Perjanjian Lama dikatakan umat Allah beribadah kepada Allah secara korporat. Nah, tapi kita tahu juga di masa yang akan datang, di kitab terakhir dari Alkitab kita ini, di Wahyu, dicatat di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan akan ada sekumpulan orang akan mengadakan satu ibadah akbar, ibadah yang sangat besar di hadapan tahta. Dikatakan semua dari suku, segala suku, bahasa dan bangsa akan menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan itu juga ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama dengan umat Allah. Nah, bayangkan di Perjanjian Lama yang lampau, yang telah lewat, kemudian di masa yang akan datang. Nah, saat ini kita ada di masa sekarang, kita tuh berada di tengah.
Jadi antara masa yang lalu yang memang sudah dilakukan oleh umat Allah dari zaman ke zaman, dan kita akan menantikan nanti suatu saat kita akan beribadah bersama. Kita tuh di titik tengah ini dan kita sedang mencicipi gitu ya, kita melakukan apa yang telah lewat, tapi kita juga mencicipi apa yang akan kita lakukan nanti, penyembahan akbar bersama dengan umat Allah di segala suku dan bangsa. Maka dari itu penting sekali untuk membuka ibadah bersama gitu, ibadah bersama dengan umat Allah. Ya, seperti tadi Ibu Elis katakan bahwa esensi ibadah yang dikatakan di dalam Alkitab, memang ada ibadah yang dilakukan tanpa aspek persekutuan. Ya, seperti Roma 12 ayat 1 katakan tadi mengenai persembahan sejati ya, persembahan tubuh kita sehari-hari, dan juga ada ibadah dengan aspek persekutuan ya. Nah, ibadah dengan aspek persekutuan ini ada tiga hal yang tidak bisa tidak ada. Yang pertama adalah persekutuan kita dengan Tuhan atau penyembahan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua harus ada firman Tuhan di dalamnya, dan yang ketiga adalah aspek persekutuan. Saudara, kalau kita membaca dan melihat di dalam Ibrani 10 ayat 25, persekutuan ini atau aspek persekutuan ini berbicara tentang kehadiran secara fisik gitu ya, pertemuan di dalam ibadah. Nah saudara, kenapa hal ini penting ya saudara? Memang itu selain firman Tuhan menegaskan itu yang diperintahkan, tapi itu juga berbicara bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan komunitas, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang bisa menolong kita untuk bertumbuh, yang bisa menolong kita untuk bisa saling melayani, saling membangun satu dengan yang lain. Dan banyak hal yang mungkin kita tidak bisa tahu tentang diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita butuh orang-orang lain di sekitar kita untuk menolong kita memperbaiki diri dan bertumbuh gitu. Nah itu menunjukkan bahwa persekutuan dengan saudara seiman itu merupakan hal yang penting, dan kita tidak bisa menyangkali bahwa gereja atau eksistensi gereja itu dibangun dari persekutuan orang percaya ya, persekutuan orang percaya. Nah oleh sebab itu penting bagi kita, dan pertemuan atau persekutuan orang percaya itu merupakan hal yang fundamental di dalam kehidupan bergereja. Termasuk dalam ibadah ya, berarti maksudnya dalam ibadah aspek persekutuan itu tetap ada karena secara komunal begitu. Betul, ya. Iya. Komunal penting, kehadiran orang-orang percaya secara fisik untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman lainnya sebagai tubuh Kristus. Oke Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bergumul dan perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di live chat, dan kita akan sama-sama bertanya kepada Ibu Sekyun dan juga Ibu Elis. Oke, jadi kalau saya merangkumkan, kalau kita ibadah on-site itu juga ada sebuah persekutuan secara fisik ya Bu ya. Dan itu mungkin gak bisa tergantikan kalau kita online ya Bu ya. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan dengan ibadah online ya, aspek persekutuan ini. Gitu. Nah, memang saudara, kalau kita melihat ya, dan kita melewat pengalaman-pengalaman yang kita hadapi atau pernah kita alami ketika kita beribadah, ada hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa dapatkan di dalam ibadah online. Betul, kita tidak menyangkali bahwa di dalam ibadah online ada unsur di dalam ibadah itu seperti penyembahan kepada Tuhan ada. Kemudian firman Tuhan di dalam ibadah online ada. Persekutuan secara fisik itu yang mungkin kita tidak temukan gitu ya, karena keterbatasan, karena situasi. Memang untuk sementara persekutuan atau pertemuan secara fisik bisa tidak dilakukan, pertemuan karena wabah penyakit kah, karena peperangan dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menyangkali bahwa ibadah secara online itu berbeda dengan onsite, karena ada pengalaman yang kita nggak bisa dapatkan lewat ibadah online. Contohnya, waktu kita datang beribadah itu sebetulnya merupakan respon kita menerima undangan Tuhan untuk beribadah bersama. Nah, waktu kita datang beribadah, datang ke gereja, itu tuh waktu kita datang memenuhi undangan itu pasti kita tuh mempersiapkan diri. Oh, saya mau datang ke undangan, saya akan mempersiapkan pakaian, mempersiapkan hati, mempersiapkan persembahan dengan baik. Dan itu hal-hal pengalaman-pengalaman yang mungkin ya umumnya kita temukan waktu kita
datang ke beribadah di rumah Tuhan gitu ya. Saya ingat Usemu itu selalu ingatkan setiap kali kalau mau kebaktian ya, ingat jangan buru-buru pagi-pagi udah mau pergi baru siap-siap gitu ya. Nah saya pikir itu hal yang baik ya, kami sejak remaja diajarin besok mau ibadah, siapin dulu baju yang mau dipakai besok, disetrika dulu, uang persembahan, cari yang paling bagus, disiapkan dulu. Licin-licin Yang ya, Bu, ya. licin-licin ya. Itu hal yang pengalaman-pengalaman yang mungkin ya kita jarang tidak dapatkan waktu kita online ya, karena kita kan udah harus jalan keluar datang ke ruang ibadah. Waktu kita datang ke ruang ibadah, kita masuk dalam kondisi atau di dalam ruang ibadah pasti ada pengalaman yang berbeda waktu kita ibadah di rumah. Waktu kita lihat bangku, ketika kita meraba kursi gitu ya, itu sesuatu yang mungkin gak bisa tergantikan dengan ibadah secara online gitu ya. Belum lagi sudah waktu kita datang, kehadiran sesama yang ada ketemu dengan kita itu memberikan arti yang lain. Walaupun mereka tidak bicara, mungkin ya waktu mereka memberikan salam, mereka memberikan senyuman, mereka memberikan sapaan, itu sesuatu yang lain. Mungkin kita bisa bilang bisa kan kita komunikasi lewat video call, lewat Zoom, kita tetap ketemu muka gitu ya. Nah tapi saudara tetap beda ya, walaupun kita ada IG live kah, ada Zoom, ada video call, bisa ngomong, bisa lihat muka. Tapi sehebat-hebatnya gadget kita sampai kita bisa lihat ke muka kita dengan muka teman bicara kita sampai ke jerawatnya gitu ya. Sehebat-hebatnya pun internet kita, secepat apapun itu tidak bisa menggantikan kehadiran sesama kita bersama-sama dengan kita gitu ya. Walaupun dia nggak ngomong, dia hanya duduk diam di samping kita, tetapi kehadiran itu memberikan perasaan yang lain gitu ya. Karena kita ternyata nggak sendirian, kita ada orang, ada teman, dan kita ya itu yang susah gitu ya diungkapkan dan digantikan oleh kehadiran gadget. Dan bukan hanya itu, misalnya juga kalau kita melihat waktu kita datang beribadah, waktu kita bisa melihat orang-orang sekitar kita, mereka melakukan mempersiapkan hati, melakukan ibadah dengan baik, sikap mereka dalam ibadah, dalam menyanyi, itu juga memberikan kepada kita kekuatan, memberikan penghiburan. Oh, saya nggak sendirian ya, ada sesama tubuh Kristus, ada sesama orang yang percaya, yang sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Bahkan bukan hal yang mustahil dalam kebiasaan yang kita lakukan bersama-sama berulang-ulang di dalam ibadah, ada kebiasaan yang baik ya, kebiasaan komunal yang bisa dibangun lewat pertemuan kita secara fisik dengan sesama kita gitu ya. Nah banyak hal-hal lain lagi, misalnya waktu kita, kalau kita mengatakan kita menggunakan telinga indera kita gitu ya, saudara, harus diakui waktu kita mendengar suara pujian lewat TV, lewat gadget kita, itu berbeda dengan waktu kita mendengar suara pujian firman Tuhan itu kita dengar secara langsung. Ya ada sesuatu yang gimana ya ngomongnya, sesuatu yang pengalaman, ada perasaan waktu kita dengar suara asli dengan suara elektronik, itu sesuatu yang kita nggak bisa rasakan, itu kita nggak bisa gantikan dengan ibadah atau pertemuan secara online gitu ya. Nah, ya, itu saya jadi keinget juga kalau tentang telinga itu ya, memang saya pernah bicara dengan satu orang petugas alat dengar, alat bantu dengar. Jadi alat bantu dengar itu diperuntukkan untuk mendengar suara real dan bukan untuk mendengar suara TV, suara gadget begitu. Dianggapnya itu adalah suara elektronik, bukan suara real. Jadi waktu Bapak Ibu dengar suara kami, ini yang Bapak Ibu dengar adalah bentuk suara elektronik. Beda dengan suara frekuensi yang kita dengar secara langsung waktu kita berbicara. Jadi memang ada perbedaan betul untuk suara elektronik dan suara real begitu. Pasti sentuhannya akan lain ya ke kita. Nah terus kalau kita berbicara dengan hal-hal yang selain pendengaran, mungkin kita juga bisa melihat efek lain atau pengalaman yang bisa kita dapatkan dari melihat gitu ya. Nah sudah waktu kita datang ke gereja, kemudian kita melihat ada simbol-simbol, ada salib gitu, pasti memberikan efek yang lain waktu kita berada memuji Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita mengaku dosa di hadapan salib ya. Lambang salib itu pasti memberikan sensasi yang lain, beda sekali waktu kalau kita melihat itu hanya di tayangan secara online gitu ya. Hal yang
nggak bisa tergantikan gitu ya. Waktu kita berada di ruang ibadah, atmosfer yang kita rasakan, bagaimana kita merasa kecil di dalam ruangan ibadah, orang yang tidak layak, tidak pantas gitu ya. Hal-hal yang kita mungkin nggak sulit dapatkan dan nggak bisa digantikan ya dengan gadget atau dengan tayangan secara online. Bahkan sudah kita tidak bisa, kita juga kalau berbicara tentang ibadah online, rekaman yang ibadah itu, saudara, kita harus jujur mengatakan kebanyakan tayangan yang ditayangkan adalah waktu kita menayangkan pasti rekaman yang terbaik yang akan kita tayangkan. Kalau khotbah salah diganti, berhenti dulu, ulang ya sampai jadi baik. WL kita pasti usahakan WL yang terbaik gitu ya. Kalau ada kesalahan cut, ulangi lagi gitu ya. Nah saudara, kalau angle dilihat mana yang paling bagus ya, posisinya dikasih itu yang terbaik gitu ya. Nah saudara, tapi kalau kita ibadah secara onsite, kita tidak bisa menutupi kenyataan bahwa di dalam ibadah itu mungkin akan terjadi kesalahan, salah ngomong kayak mati lampu. Kalau misalnya ada paduan suara anak-anak, anaknya misalnya salah nyanyi atau jatuh, itu teh hal-hal yang bisa terjadi, manusiawi gitu, sangat manusiawi. Atau hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba dan itu tuh tidak di luar kendali kita. Tapi pengalaman ini menunjukkan bahwa kita tuh orang yang lemah, terbatas. Kita bukan orang yang hebat dan kita punya keterbatasan. Kalau bisa datang beribadah, kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita yang terbatas, yang tidak mampu untuk beribadah, bahkan melayani Tuhan, itu sungguh anugerah yang luar biasa. Ya memang kalau Bapak Ibu, kalau kita bisa datang kepada Bapa, penyembahan adalah penyembahan kepada Bapa, kita tahu bukan karena kita tetapi melalui Yesus Kristus. Maka dari itu ada satu artikel saya pernah baca, bagus sekali dikatakan worship leader yang sejati, pemimpin pujian yang sejati adalah Yesus Kristus. Maka dari itu ya kita tahu sebenarnya kita tuh lemah, kita nggak bisa, kita nggak mampu sebenarnya. Tapi kenapa penyembahan kita bisa sampai kepada Bapa? Bukan karena kita, tetapi ada perantara yaitu Yesus Kristus, dan Dia yang memimpin penyembahan kita sehingga kita boleh layak di hadapan Bapa karena ada Yesus Kristus yang sempurna, yang menyempurnakan. Memang keterbatasan kita itu harus diakui, begitu kita lemah, kita nggak bisa, tapi ada Yesus Kristus yang menjadi perantara. Memang kalau kita menyadari, kita melihat hal itu, ya memang kita menerima segala kelemahan itu, tapi kita tahu kita bisa diterima oleh Tuhan, oleh Bapa, penyembahan kita karena kita disempurnakan oleh Yesus Kristus. Dilayakan Tuhan. Ya, kita dilayakan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita nggak bisa lama-lama di gereja, mungkin kita nggak bisa banyak ngobrol dengan teman-teman kita sesama jemaat, tetapi kita bisa tahu ketika kita melihat, wah dia juga datang ke gereja, dia juga nyanyi menyembah Tuhan. Di situ kita boleh merasakan bersama-sama dengan umat Allah memuji menyembah Tuhan, begitu ya Bu Sekyun ya. Dan saya orang visual, saya membayangkan ketika hal itu terjadi, betapa luar biasanya ketika kita sama-sama sekalipun jauh-jauhan gak bisa ngobrol, tapi itu adalah hari di mana kita mungkin akan menangis bersama. Tuhan, thank you, kami boleh kembali datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah momen-momen yang luar biasa yang mungkin nanti kita nantikan ketika gereja akan buka. Oke, kalau memang kita perlu ke gereja karena memang sisi yang lain juga kita adalah umat yang butuh persekutuan secara fisik. Lalu bagaimana dengan memang protokol kesehatan yang mengatakan bahwa orang tua gak boleh ke gereja atau orang di atas 60 tahun dan juga anak-anak kecil. Nah, bagaimana mereka bisa merasakan persekutuan sebagai umat Tuhan secara fisik? Iya, memang kita akan membuka begitu ya. Kita rindu sekali bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetapi memang tadi seperti yang Bu Sekyun sudah sempat singgung, di dalam masa ini, masa pandemik ini, ada hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan. Memang protokol kesehatan, kita juga mematuhi apa yang pemerintah lakukan. Jangan banyak orang, dan ada orang dalam keterbatasan fisik, jangan dulu berkerumun, jangan banyak bertemu dengan orang. Tentu kita akan mematuhi itu. Maka dari itu jika nanti kita akan membuka gereja secara onsite, bukan berarti kita akan
akan meniadakan sama sekali ibadah online. Jadi yang akan kita lakukan adalah ibadah hybrid. Jadi tetap ada ibadah online, kita fasilitasi untuk orang-orang yang di dalam keterbatasan secara fisik. Kita juga ingin ibadah ini bukan mengancam kehidupan tapi memberi kehidupan gitu. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan baik tetapi karena kita udah pokoknya kita mau ibadah begitu, tapi kita mengabaikan hal-hal yang lainnya, tentu tidak. Maka dari itu kita tetap akan mengadakan ibadah secara online, tetap ada. Itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang memang tidak dapat pergi ke gereja secara umur, secara keterbatasan fisik. Nah, tapi jangan lupa juga, sekalipun kita secara online, tapi tentu saja karena kita tahu kita sedang melakukan ibadah komunal, maka dari itu kami mengingatkan untuk tetap beribadah, jangan sendiri-sendiri begitu. Nah, ini kalau mungkin ada anak-anak yang menyaksikan, ayo orang tua juga ditemani untuk beribadah bersama. Jangan biarkan orang tua beribadah sendiri. Yang ibadah anak-anak sekolah minggu juga mungkin jangan biarkan udah pasang gadgetnya aja, kemudian terserah anak-anak yuk terserah ibadah. Bersama-sama orang tua menemani. Dan mungkin juga kalau ada yang di kos begitu, ajak teman kosnya, ayo kita beribadah bersama. Karena kita tahu kita beribadah secara komunal, menolong waktu ada orang-orang di sekitar kita bersama dengan keluarga, kita beribadah kepada Tuhan, itu menolong untuk pengalaman untuk komunalnya itu lebih bisa kita rasakan. Maka dari itu tetap komunal itu kita sarankan tetap dilakukan gitu, jangan beribadah sendiri pada saat di rumah. Oh iya, juga ada satu hal juga yang kepengen kita ingetin ya. Nah saudara, kita kan beribadah secara online di rumah, di tengah keluarga, tetapi tetap kita harus memperhatikan sikap kita waktu kita beribadah. Karena ibadah merupakan undangan Tuhan bagi kita untuk bersama-sama merayakan ibadah ini, dan Tuhan adalah penikmat atau yang harusnya menjadi penonton yang dipuaskan. Tetap kita harus melakukan ibadah ini dengan sikap hati yang benar, bahkan juga sikap diri yang benar ya. Karena itu tetap kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, berpakaian dengan rapi, duduk dengan sopan, dan juga tetap mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Bukan cuma nonton, tapi kita berpartisipasi secara aktif di dalam setiap bagian ibadah. Ketika memuji Tuhan, ketika berdoa, ketika mendengarkan firman, sama-sama kita melakukan itu secara hormat dan secara sungguh-sungguh gitu, sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari Tuhan yang mengundang kita untuk beribadah, Tuhan yang menjadi penikmat atau di dalam ibadah ini, Tuhan akan melihat bukan hanya dari penampilan kita secara fisik, tapi sampai ke dalam hati kita. Bahkan Tuhan yang tidak terbatas itu hadir di dalam tempat kita yang terbatas. Jadi tetap sama seperti kalau kita diundang sama orang yang terhormat, atau misalnya diundang sama presiden kita, tentu kita nggak akan berani pakai pakaian sembarangan, kita nggak akan duduk sembarangan, kita akan berusaha bersikap dengan sangat baik, dengan sangat sopan, sebagai tanda kita menghormati beliau dan menghormati undangannya. Kita akan, nah apalagi sekarang yang mengundang kita untuk beribadah adalah Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha melihat, dan Tuhan yang maha hadir di dalam seluruh kehidupan kita dan bahkan ibadah kita. Ya, menarik sekali Bu Sekyun. Saya teringat ada orang yang pernah bertanya begini, kan kita nggak apa-apa dong pakai celana pendek untuk ibadah online, nggak apa-apa dong kita pakai kaos untuk ibadah online. Yang penting kan kita hati kita yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Nah itu bagaimana Bu Sekyun? Ya, kalau saya punya keyakinan harusnya sikap hati kita itu terpancar dari terekspresi dari sikap kita, perbuatan kita, cara kita berpakaian gitu ya. Nah jadi kalau memang kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, sungguh-sungguh menghargai undangan Tuhan untuk beribadah, tentu kita juga akan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, karena dan ekspresi hati kita itu akan terekspresi juga dengan apa yang muncul di dalam penampilan kita, dalam pujian kita, dalam sikap kita gitu ya. Itu harusnya seperti jadi, itu sih. Gak mungkin ya Bu ya kita bilang kita siapkan hati untuk beribadah, tapi kita bangunnya misalnya ibadah jam 8, kita bangunnya 8 pas. Toh nanti ada ininya dulu kan, ada apa?
video-video singkat di depan misalnya gitu. Terus ya udahlah kita pakai celana pendek, nggak mungkin ya berarti Ibu ya, karena persiapan hati atau kesiapan hati kita untuk menyembah Tuhan juga terlihat dari apa yang kita lakukan di luar. Wah, oke, ini poin yang baik sekali, yang juga harus kita ingat bahwa kita harus memiliki sikap yang hormat ketika kita beribadah di hadapan Tuhan. Menarik sekali tadi Ibu Elis ada sempat bilang bahwa gereja itu seharusnya membawa kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Wow, ini sebuah statement juga yang bagus banget. Kalau gitu kira-kira apa yang gereja persiapkan untuk pembukaan gereja? Ya. Supaya tidak mengancam kehidupan. Oke, saya akan coba jawab dulu, nanti boleh di ini ya Ibu Elis. Nah, berkaitan dengan pembukaan gereja, memang kita juga di dalam situasi pandemi ini kami berdoa, kami mempersiapkan beberapa hal yang harus dipersiapkan berkaitan dengan pembukaan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Selama ini yang sudah dilakukan baik oleh unit-unit Kalam Kudus ini sudah melakukan survei kepada jemaat mengenai kesiapan atau respon mereka untuk bisa ikut di dalam ibadah tatap muka ya. Nah, puji Tuhan memang dari hasil kuesioner kebanyakan 3 unit ini di atas 50%. Jadi respon jemaat untuk datang beribadah tatap muka itu di atas 50%. Nah, selain kuesioner terhadap jemaat yang dilakukan, kami juga membuat gugus tugas untuk mempersiapkan pembukaan ibadah onsite. Kemudian juga ada protokol kesehatan yang dipersiapkan sesuai dengan aturan yang diberikan, dan kami juga karena ini ibadah hybrid, beberapa peralatan juga diperbaharui ya, melakukan pembaharuan, memberi beberapa peralatan baru untuk menjalankan ibadah hybrid ini. Kemudian kami juga sudah mengajukan surat ya, tiap unit juga sudah mengajukan surat, secara khusus di unit TKI di Kopo Permai itu besok sudah mulai dibuka, dan surat izin, pengajuan izin untuk bisa membuka ibadah secara tatap muka gitu ya. Dan berkaitan dengan ini kami juga ada dokter yang siap di tempat ya untuk berjaga-jaga sih itu. Dan kami hamba Tuhan juga sudah melakukan rapid test ya, semua hamba Tuhan, puji Tuhan. Ada hamba Tuhan yang positif? Puji Tuhan enggak ya, kita puji Tuhan sudah negatif siap gitu ya menyambut Bapak Ibu, karena kami kemarin semua kami rapid test begitu untuk mengecek positif atau negatif. Kami siap menyambut Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jika Bapak Ibu punya pertanyaan, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di live chat dan kita akan sama-sama bahas malam hari ini. Oke, kalau gitu memang gereja sepertinya kelihatan siap banget ya, udah siapin ini untuk persiapan pembukaan gereja onsite ya. Lalu mungkin kita semua menantikan nih kira-kira kayak gimana ya ibadah di gereja nih pada waktu onsite. Ya, kalau dibilang udah sangat siap sekali, kami juga nggak berani ya ngomong 100% kami siap gitu, karena ini kita memasuki satu hal yang baru gitu, banyak hal yang tidak pasti. Kami juga terus melakukan, besok akan melakukan simulasi. Kami tahu di unit-unit lain juga melakukan simulasi demi simulasi, masukan. Kami perlu sekali banyak masukan karena kita menghadapi satu normal yang baru yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Maka kita juga terus berhati-hati begitu untuk melakukan semua ini, dan terus mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk melakukannya. Nah, di dalam keterbatasan itu ya tentu kita memikirkan, mohon hikmat Tuhan untuk bisa bagaimana gitu kita akan melakukan ibadah ke depannya. Memang secara para pelayan juga sudah berkumpul begitu dan memikirkan gimana ya maksudnya yang aman untuk pelayan, tentu harus jaga jarak. Sebenarnya kalau pemusik itu lebih enak kalau dekat begitu ya, semakin dekat ya maksudnya enak gitu untuk bisa komunikasi dan lain sebagainya, tapi pemusik tentu harus ada jarak gitu, nggak boleh deket-deket ya. Kami di depan itu di mimbar itu ada jarak, kemudian pakai masker itu sudah pasti, masker karena memang penularan terbesar itu lewat pernafasan gitu ya, lewat udara, lewat mulut. Maka dari itu ditutup pakai masker ya, sekali lagi itu sebenarnya tidak nyaman, tetapi untuk jangan sampai kita membahayakan gitu
kita pakai masker, kita berkomitmen pakai masker, ada mouth shield ataupun face shield, pakai semua itu. Dan kemudian alat-alat musik juga sebelum dipakai alkohol dulu begitu supaya memastikan para pelayan juga safe. Dan karena tadi dibilang penularan banyak lewat udara dan juga lewat mulut, maka dari itu pujian, ya kita tahu Kristen itu adalah agama yang bernyanyi begitu ya. Tentu kita sebenarnya senang sekali menyanyi, kita tahu di rumah Tuhan banyak puji-pujian. Tapi dalam masa ini mungkin di normal yang baru nanti pada saat kita memuji Tuhan di dalam rumah ibadah akan ada beberapa penyesuaian ya. Ekspresi yang biasanya kita pakai bernyanyi itu biasanya jadi ekspresi bisa dibilang utama begitu dalam penyembahan Kristen. Tapi kita harus berpikir dalam masa ini ada ekspresi-ekspresi yang lain gitu untuk kita bisa menyembah Tuhan. Mungkinkah itu lewat gerakan, karena nyanyi pakai masker, Bapak Ibu kami hamba Tuhan begitu pernah nyanyi kira-kira 3 lagu begitu 15 menit pakai masker, semakin bersemangat untuk nyanyi. Tarik nafas semakin dalam itu semakin engap. Iya, semakin engap. Jadi 15 menit nyanyi terus pakai masker juga pengap begitu. Maka dari itu memang dalam masa ini ya kami memikirkan kembali gitu untuk ekspresi yang lain. Bukan berarti kita meniadakan nyanyian, dan memang nyanyian tuh ada porsi lebih. Itu mungkin bisa sesi lain ya. Nyanyian tuh memang ada hal yang tidak bisa digantikan juga. Tetapi dalam masa ini kita menggantikan dengan ekspresi penyembahan yang lain ya. Mungkin itu gerakan. Nanti ada hal-hal yang bisa dipikirkan oleh para pelayan ibadah ya, sekali lagi untuk mengekspresikan penyembahan tapi juga memberikan keamanan begitu. Jadi ya mungkin dalam masa ini itu yang bisa kita bayangkan ya, maksudnya bayangan, tapi terus kita akan evaluasi ke depannya bagaimana. Ya, sedangkan untuk jemaat yang akan hadir juga memang ada hal-hal yang ketentuan yang harus dilakukan jemaat sebelum datang untuk beribadah bersama-sama tatap muka di gereja gitu ya. Memang nanti jemaat harus mengisi form pendaftaran sebelum mengikuti ibadah. Di form itu ada beberapa catatan yang harus dipenuhi, seperti usia ya, yang boleh datang untuk beribadah itu di bawah 15 tahun, di atas di bawah 60 tahun, di atas 15 tahun. Ada di unit yang lain itu di bawah 60 tahun dan di atas 13 tahun. Nah, selain itu ada beberapa catatan seperti misalnya riwayat, apakah selama 2 minggu terakhir ini mereka berasal dari luar kota enggak? Apakah selama 1 minggu terakhir ini mereka datang enggak ke tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan kah, pasar, tempat umum. Kemudian apakah mereka juga berkendaraan dengan kendaraan umum? Apakah mereka punya penyakit bawaan? Suhu tubuh apakah di bawah 37 derajat, ya tidak boleh di atas 37, dan kemudian apakah sedang dalam keadaan hamil, dan beberapa catatan lain. Nanti mereka harus mendaftar, jemaat harus daftar, kemudian akan mendapat konfirmasi kehadiran di gereja. Dan kemudian mereka juga duduk dengan jaga jarak gitu ya. Waktu datang harus melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan, kemudian nanti masuk bilik desinfektan, diperiksa suhu tubuhnya, kemudian harus daftar ulang, dan kemudian baris ya dengan jarak untuk masuk ke ruang ibadah. Tuh. Jadi memang ada protokol-protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk kita boleh kembali ke gereja ya. Jadi sebuah statement yang baik sekali, gereja seharusnya membawa kehidupan bukan mengancam kehidupan. Oke, saya menyadari bahwa memang ketika tadi bilang wah nyanyi mungkin dibatasin begitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin kita lebih berpikir bahwa mungkin selama ini kita cuma nyanyi dengan bibir, dengan mulut kita. Tetapi seharusnya kita menyembah Tuhan dengan seluruh pribadi kita begitu ya. Segenap pribadi kita, tubuh kita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Seharusnya kita memuji Tuhan dengan semua itu, bukan hanya dengan bibir kita. Wah, memang di dalam masa ini kita lebih memikirkan lagi esensi dari ibadah. Oke Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, mari silahkan bertanya. Kita bisa sama-sama diskusi, belajar, dan mempertajam, memperkaya pembahasan kita malam hari ini. Oke, Ibu Sekyun mungkin bisa berbagi tentang bagaimana seharusnya kerinduan kita menurut Alkitab firman Tuhan yang begitu merindukan rumah Tuhan.
Ya, saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 84 ya. Sebuah mazmur yang merupakan kerinduan kepada kediaman Allah. Saya akan membacakan Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sebuah ekspresi dari seorang pemazmur yang merindukan bagaimana bisa berada di tempat kediaman Allah. Bahkan kerinduannya yang besar, keinginannya untuk bisa berada di tempat kediaman Tuhan, mengalami hadirat Tuhan itu dia bandingkan dengan keberadaan burung ya. Kok burung pipit kok bisa ada bertengger terus di bait Allah gitu ya. Dia juga rasanya kepengen bisa ada di sana, pengen bisa senantiasa berada di hadirat Allah. Kalau pemazmur bisa punya perasaan ini, dia sampai rindu, nggak apa-apalah di pelataran juga, pokoknya mah terpenuhi. Berarti dia pernah punya pengalaman yang begitu indah ketika berada di kediaman Allah, di bait Allah. Bagaimana dia menikmati kehadiran persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan orang percaya di tengah-tengah ibadah gitu ya. Kerinduan, dia mengatakan aku merindukan pelataran-Mu. Kalau orang rindu itu ya biasanya nggak bisa terpuaskan kalau tidak mendapatkan apa yang paling dia pengenin gitu ya. Nah karena itu kalau berbicara tentang rindu itu baru bisa terpuaskan, baru bisa terpenuhi, terjawab kalau mendapatkan apa yang memang pernah dia dapetin nih, yang kepengen itu. Kenapa orang bisa rindu? Berarti dia pernah mengalami itu dan pengalaman itu buat dia tuh memuaskan dan itu yang dia cari-cari gitu ya. Nah sampai pemazmur itu bilang aku tuh rindu, pokoknya nggak apa-apa deh di pelataran juga, yang penting di rumah Tuhan gitu ya. Kalau dibahasakan dengan gitu, pokoknya kalaupun nggak sampai dapet ke rumah gitu, misalnya orang Israel ada tempatnya, apalagi pria itu bukan cuma di pelataran gitu ya. Tapi pemazmur bilang pokoknya nggak apa-apa, saking rindunya, pokoknya merindukan pelataran itu juga udah cukup gitu ya. Nah saudara, saya tuh membayangkan itu dengan seperti ini. Nah saudara, itu ya waktu di Malang, khususnya waktu zaman kuliah di saat yang lama, itu kita punya kebiasaan atau kesukaan makan bebek goreng cakno namanya ya. Bebek goreng cakno. Jadi saudara, setelah lulus gitu, kadang-kadang kalau datang ke Malang itu ya pasti kepikirannya aduh ya mau makan bebek goreng itu. Pokoknya rasanya kalau belum makan bebek goreng itu rasanya aduh ada yang kurang gitu ya. Nah satu kali pernah kami ada konven alumni, udah hari terakhir nih, besok udah mau pulang tapi belum sempat makan bebek goreng cakno gitu ya. Jadi akhirnya ada satu teman pergi keluar karena udah jam 11 malam, jadi cuma dapat beberapa bungkus. Jadi akhirnya dia bilang gini, pokoknya udah ya satu kamar satu bungkus. Ya udahlah daripada nggak ada gitu ya. Akhirnya saudara waktu itu sekamar kayaknya 5 apa 6 orangnya, saya juga lupa. Akhirnya kita makan satu bebek dengan satu bungkus nasi. Tapi yang penting mah udah makan, walaupun nggak dapat satu gitu ya, satu utuh ayam, tapi karena udah nyicipin, aduh rasanya udah puas, rasanya udah sesuatu itu udah dapet gitu ya. Nah sesuatu yang gak bisa digantikan. Kalau misalnya saya dikasih bebek goreng lain, walaupun satu utuh atau satu ekor ayam, tapi kalau bukan yang cakno itu rasanya ya tetap gak dapet gitu. Yang pengennya tuh gak dapet gitu ya. Nah tapi walaupun makannya sedikit, tapi makannya bebek goreng cakno ya, tapi rindunya terpuaskan gitu ya. Nah sudah saya rasa itu juga kerinduan hati pemazmur ya. Waktu dia bilang aku tuh rindu pelataran-pelataranmu, mungkin saking dia rindu, saking kepengen bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati bait Tuhan itu, dia bilang pokoknya gak apa-apa Tuhan, pokoknya asal aku bisa mencicipi, walaupun di pelataran gak apa-apa, asal di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan dan mengalami Tuhan gitu ya. Asal ketemu Tuhan itu
dan mendapatkan Tuhan, pengalaman bersama Tuhan itu cukup gitu ya. Nah saudara, saya belajar dari situ kerinduan pemazmur itu ya, luar biasa. Di tengah kerinduannya, di tengah pergumulannya, dia sampai bilang, aduh kok enak ya jadi burung, bisa ada di sana setiap saat di bait Allah gitu ya. Nah bahkan dia mengatakan kalau bisa walau 1 hari aja di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, asal deket Tuhan, asal bersama Tuhan, asal berada di hadirat Tuhan, itu jauh lebih penting, jauh lebih utama dibandingkan dengan hal yang lain gitu ya. Saya berharap itu juga menjadi kerinduan bagi setiap kita gitu ya, ketika mungkin kita juga berencana untuk datang beribadah di ibadah onsite atau tatap muka ini gitu ya. Saya jadi ingat ada ibu-ibu pernah bilang gini, ya biasanya saya itu 1 minggu 4 kali ke gereja, sekarang 4 bulan baru 1 kali ini datang ke gereja gitu ya. Saking kepengennya ibu ini datang, pengen lihat gitu ya itu saudara, bagi dia mungkin ya asa udah lihat puas lah gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya memang pemazmur itu jauh daripada cuma sekedar hanya lihat, tapi yang dia rasakan rindunya itu pokoknya asal bisa ketemu Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, itu yang menjadi kerinduannya. Dan saya berharap juga itu menjadi kerinduan kita waktu kita datang bersama-sama beribadah, bertemu bersama, tapi setiap kita bisa mengalami pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan itu di dalam ibadah tatap muka yang mungkin sedang didoakan akan dibuka. Saudara, seberapa hancur hati kita begitu merindukan rumah Tuhan. Biarlah malam hari ini kita boleh diingatkan bahwa kita kalau boleh datang beribadah di gereja itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan, mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Biarlah sesi malam hari ini sungguh boleh jadi berkat buat setiap kita semua. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ibu saudara, mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami manusia berdosa sehingga Tuhan mau memanggil kami untuk menjadi umat Tuhan. Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah, terbatas, dan kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mau mengampuni kami, menebus setiap kami. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk menjadi umat-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh terus setia ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa ini kami sungguh boleh memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Di masa-masa ini kami boleh memiliki kerinduan untuk boleh datang mencari Tuhan, khususnya ketika kami boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Tuhan, kami rindu
untuk boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama dengan umat Tuhan, saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, untuk boleh datang menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan nanti di rumah Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Munculkan Tuhan kerinduan, munculkan kegelisahan dalam hati kami. Bangkitkan rasa yang begitu kangen dengan rumah Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sungguh boleh datang ke rumah Tuhan dan boleh memberikan yang terbaik, menyembah Tuhan. Dan biar Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Kami serahkan Tuhan buat gereja yang akan membuka kebaktian onsite di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan berikan hikmat agar supaya semua gereja boleh memikirkan yang terbaik untuk pembukaan gereja onsite. Dan biar Tuhan gereja atau umat Tuhan boleh membawa kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan kami dari mempermalukan nama Tuhan dan bahkan mengancam kehidupan. Tapi justru Tuhan, apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan merupakan hasrat yang keluar dari dalam diri kami yang begitu kangen, begitu rindu dengan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sesi malam hari ini. Kami bersyukur untuk Ibu Sukyun juga Ibu Elis yang boleh menolong kami, membuka pikiran kami tentang ibadah onsite. Tuhan juga berikan mereka hikmat, kekuatan untuk boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur malam hari ini kita boleh berbicara tentang ibadah bersama-sama dengan segenap umat Tuhan. Kita bersyukur kalau nanti gereja kita boleh buka, marilah kita boleh memiliki keinginan, hasrat yang sungguh-sungguh rindu untuk mencari Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk acara What Bible Says ini yang boleh terus berjalan hingga hari ini setiap minggu. Dan mulai bulan September ya, kita akan mulai bulan Agustus kita akan berjalan sebulan sekali ke depannya. Jadi mulai minggu depan What Bible Says tidak ada, tetapi nanti kita tunggu bulan September nih, minggu yang pertama akan ada What Bible Says kembali. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu Saudara yang boleh mengikuti acara series What Bible Says ini. Kita mulai bulan ini sebulan sekali, dan biarlah melalui kehadiran What Bible Says ini sungguh boleh menjadi kekuatan, berkat, dan memampukan kita, menolong kita, memberikan kita insight untuk boleh menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk besok yang beribadah di Kopo Permai dan TKI, selamat beribadah di rumah Tuhan. Ada beberapa puluh ya yang sudah beribadah. Ya, Selamat beribadah.